permainan. Ini kan dadu. Kamu sudah materi Siakulon kan belum? Sudah toh? Di sini nanti kan sudah ada pertanyaan nih. Nanti satu orang lempar, kalau dapat warna ungu itu ada akan pilih pertanyaan. Jadi terserah mau pilih pertanyaan nomor 1 kah, 2 kah, 3 kah, terserah. Sesuai kalau macam dia dapat warna hijau berarti ada pertanyaan nomor di warna hijau lagi. Kau mengerti sih? Oke, sekarang kau mainnya? Ya, kau main. Sekarang kau tong gamret sampai siapa dapat pertama sampai siapa yang dapat terakhir gamret. Tuliskan dan sebutkan tegakan diagnosa sesuai. Tiga. Pengertian Siakolon. Siakolon atau kanker usus besar adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada kolon, rektum, dan appendix atau usus buntu. Kanker kolon atau usus besar adalah timbulnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau Tanda gejala Siakolon yang pertama yaitu gejala umum, perubahan kebiasaan defekasi, pasagen darah dalam feses atau darah segar, melena, anemia, anoreksia, penurunan berat badan, dan kelelahan. Di dangkal abdomen yang kedua yaitu lesi Siakolon kanan. Isi Siakolon berupa cairan obstruksi, melena, nyeri dangkal abdomen, mokus jarang terlihat. Yang ketiga yaitu ada kanker Siakolon kiri, cenderung menyebabkan perubahan defekasi, diare, nyeri kejang, kembung, sering timbul gangguan obstruksi, feses dapat kecil dan berbentuk seperti pita, mokus ataupun darah segar sering terlihat pada feses, anemia, keinginan defekasi atau sering berkemih. Gejala yang mungkin dapat timbul pada lesi retal adalah evakuasi, feses yang tidak lengkap setelah defekasi, konstipasi, dan diare bergantian serta feses darah. penyebab jelas kanker usus besar belum dapat diketahui pasti. Namun, makan merupakan faktor utama yang terjadi. Namun dalam kejadian kanker tersebut. Terima kasih. Perbedaan data subjek dan data objek. Data subjek adalah data yang diberikan oleh pasien seperti pasien mengeluh nyeri. Sedangkan data objek adalah data yang dikaji oleh perawat seperti pemeriksaan yaitu mengukur tekanan darah. Jadi saya diminta melengkapi data objek dengan kasus yang di atas seperti tekanan darah meningkat, kondisi syukur berkurang, dan kelembapan berkurang. Jadi saya diminta untuk melengkapi data objek berkasus. Yang pertama, pasien yang menyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua, pasien yang mengeluh diare tidak beraturan. Yang ketiga, perut kembung. Dan yang keempat, feses bercampur dengan darah. Dari data yang saya tulis yaitu data objektif. Terdapat yang pertama tekanan darah meningkat, yang kedua nafsu makan berubah, yang ketiga proses berpikir terganggu, yang empat tanpa meringis, dan kelima gelisah. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. 1. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat. 2. Keluhan nyeri menurun. 3. Meringis menurun. 4. Gelisah menurun. 5. Frekuensi nadi membaik. 6. Tekanan darah membaik. 7. Fokus membaik. 8. Fungsi berkemih membaik. 9. Perilaku membaik. 10. Nafsu makan membaik. 11. Pola tidur membaik. Jadi yang pertama itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperingan dan memperberat nyeri. Yang kelima, fasilitas istirahat dan tidur. Yang keenam,
Jelaskan strategi meredahkan nyeri. Yang ketujuh, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Ya, baik, untuk yang pertama, untuk menentukan tujuan perawatan pasien. Yang kedua, membantu perawat fokus pada masalah pasien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keperawatan. Yang keempat, memudahkan komunikasi tim kesehatan. Yang kelima, membantu evaluasi hasil perawatan. Jadi yang pertama itu membantu mengatasi masalah pasien, kedua meningkatkan kualitas hidup pasien, ketiga meningkatkan keselamatan pasien, dan yang keempat itu mempercepat proses penyembuhan, dan kelima mengurangi gejala dan komplikasi. Jadi, yang perlu diperhatikan saat menulis implementasi yaitu implementasi harus dijelaskan apa yang benar-benar dilakukan oleh perawat dan bukan rencana atau teori. Gunakan kata kerja operasional seperti mengidentifikasi, memonitor, memantau, mengajarkan, memberikan, dan mendokumentasikan. Yang pertama, subjektif, yaitu berisi keluhan pernyataan pasien tentang keluhan diagnosa. Contohnya ditulis dalam bentuk kutipan, inti kalimat pasien tidak boleh ditambah opini perawat, misalnya pasien menyatakan nyerinya berkurang. Untuk kedua, yaitu objektif, yaitu berisi data objektif, hasil pemeriksaan perawat seperti TTV, observasi hasil lab, dan perubahan status fisik. TTV-nya itu ada 120 kali mmHg, untuk ER-nya 20 kali per menit pasien, dan nadinya 80 kali per menit tanpa redik relax. Untuk asesmen itu berisi penilaian sementara berdasarkan seperti nyeri akut teratasi. Untuk plan-nya itu berisi tentang rencana tidak langsung setelah evaluasi, misalnya lanjutan intervensi, modifikasi tindakan, dan lanjutan edukasi lanjutan. Contohnya melanjutkan manajemen nyeri, memantau skala nyeri setiap 4 jam, dan memberikan edukasi teknik relaksasi. Asuhan keperawatan terstandar adalah perawatan yang lebih aman, jelas konsisten, mudah dievaluasi, dan perawat terlindungi secara hukum.